Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin getuk linri gulung. Ini tuh rasanya enak banget, rasanya yang gurih, manis dan lembut. Bikinnya juga ini cukup mudah ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama di sini aku sudah siapkan ini singkong yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong ada 700 gram. Dan untuk singkongnya ini mau aku kukus dulu ya. Ini kita kukus sampai matang atau kalau mau direbus juga boleh-boleh aja. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan juga 150 gram kelapa yang sudah diparut. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk kelapa parutnya ini akan aku ikut kukus berbarengan dengan singkongnya ya, agar lebih cepat dan menghemat gas juga. Dan di sini aku kukus kurang lebih selama 10 menit ya untuk kelapa parutnya, tapi kalau untuk singkongnya itu kita kukus sampai benar-benar empuk aja. Kira-kira selama 20 sampai 25 menit, disesuaikan dengan tekstur singkong yang kita pakai. Nah, ini sudah 10 menit, tapi kalau untuk singkongnya ini belum matang. Dan untuk kelapa parutnya ini mau aku angkat aja. Dan untuk singkongnya kita kukus kembali sampai benar-benar empuk ya. Nah, kalau udah mateng ini bisa kita buka atau bisa dites dulu ya. Kalau sudah mudah ditusuk dengan garpu seperti ini tandanya udah matang dan ini mau aku langsung angkat aja. Nah, ini aku pindahkan ke dalam wadah dan di sini aku mau haluskan menggunakan ulekan atau boleh di chopper ya, di blender juga boleh-boleh aja. Disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Dan ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Dan kalau udah mulai halus seperti ini, nah kalau misalkan masih ada sumbu akarnya dibuang aja ya. Lalu aku mau tambahkan 60 gram gula pasir. Di sini aku juga pakai margarin. Ini di video aku pakai 30 gram ya, tapi aku tambahin lagi 20 gram jadi totalnya 50 gram. Lalu untuk susu kental manisnya aku pakai 35 gram. Dan ini aku mau masukkan juga untuk kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Dan ini aku sisakan sedikit, kira-kira sekitar 40 sampai 50 gram untuk toppingnya nanti ya. Lalu aku tambahkan setengah sendok teh garam. Langsung aja ini kita aduk untuk adonan getuknya. Ini aku aduk menggunakan tangan, tapi aku pakai sarung tangan ya, agar nggak lengket di tangan. Dan kita aduk sampai agak kalis, sampai benar-benar tercampur merata. Nah, sampai seperti ini ya. Ini sudah tidak menempel di wadahnya. Dan aku mau bagi menjadi 3 bagian karena aku mau berikan pewarna makanan biar lebih cantik ya. Nah, ini setelah aku bagi menjadi 3 bagian. Pertama di sini aku mau berikan pewarna ungu. Untuk warnanya itu disesuaikan saja ya, atau kalau misalkan gak mau diberi pewarna juga boleh-boleh aja. Selanjutnya aku mau berikan pewarna hijau tua. Ini aku pakai sekitar 3 sampai 4 tetes saja ya. Dan terakhir aku pakaikan warna kuning tua. Lalu ini kita uleni sampai tercampur merata ya. Nah, ini setelah aku uleni, ini aku skip aja untuk bagian saat mengaduk adonannya biar durasinya nggak terlalu panjang. Dan selanjutnya ini sudah bisa kita bentuk ya. Pertama di sini aku mau bentuk, kita ambil dulu secukupnya adonan. Ini aku ambilnya kira-kira aja ya. Kalau misalkan kalian mau ditimbang agar hasilnya lebih sama, boleh-boleh aja.
Lalu ini kita gilas menggunakan rolling pin, tapi jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Lalu aku rapihkan untuk pinggirannya. Lalu untuk membentuk motifnya di sini aku agak seperti dipotong-potong gitu ya, tapi nggak sampai putus, menggunakan scraper, boleh menggunakan pisau juga. Lalu ini kita balik dan di sini kita gulung. Ini caranya cukup mudah ya, nggak yang susah-susah banget. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya. Nah, aku mau lakukan satu kali lagi. Ini kita ambil satu adonan, lalu ini bisa agak memanjangin dulu agar lebih gampang saat kita gilas. Dan kita gilas agak memanjang. Nah, untuk pinggirannya biar lebih rapi boleh potong ya. Lalu ini kita kerat-kerat atau kita potong-potong lagi menggunakan scraper, tapi jangan sampai putus. Nah, kalau udah seperti ini kita balik. Lalu ini kita gulung ya. Dan kalau teman-teman semua pengen kelapa parutnya disimpan di bagian dalam sebelum digulung, itu boleh banget ya. Dan terakhir aku mau kasihin teknik menggunakan plastik segitiga ya. Jadi ini tuh tinggal disemprotkan aja. Nanti hasilnya juga ini tetap cantik. Nah, sebelumnya aku siapkan juga plastik. Ini tuh biar lebih gampang saat kita gulung nanti. Lalu ini kita semprotkan membentuk memanjang kayak gini. Lalu disatukan satu sisi sama lain kayak gini ya, agar lebih gampang dan tidak mudah lepas. Di sini aku bikin dengan 6 semprotan ya. Untuk panjangnya itu disesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini udah selesai dan tinggal digulung aja. Nah, bikinnya cukup gampang ya, nggak usah pakai cetakan, tapi hasilnya ini lumayan cantik. Nah, ini aku lakukan satu kali lagi. Ini langsung direkatkan ya, agar lebih saling menempel. Nah, kalau udah kayak gini bisa dirapihkan dan langsung aja digulung. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini dia, untuk getuk kelindinya sudah selesai aku gulung. Tapi di sini mohon maaf ya jika ada bagian yang masih kuning-kuning itu, karena untuk singkong yang aku gunakan di sini lumayan agak tua, jadi untuk menghaluskannya itu agak sulit ya. Jadi aku saranin pakai yang ukurannya masih muda ya, jadi lebih gampang dihaluskan. Di sini langsung aja aku mau kemas ke dalam plastik shell lembaran. Nah, untuk cara mengemasnya seperti di video ya, kita simpan getuknya di atas plastik selembaran, lalu bisa ditaburi dengan kelapa parut di atasnya dan kita kemas aja, digulung dan kita rekatkan dengan lemnya. Dan agar lebih cantik, aku tambahkan juga stiker thank you agar lebih menarik ya. Kalau misalkan teman-teman mau dijual, nah seperti ini, sangat cantik ya. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan, ide cemilan, ataupun hantaran ya. Ini enak banget rasanya juga. Makanan khas ya, tapi dikemas dengan kekinian. Ini bikin tampilan dan rasanya juga jadi makin menarik. Dan di sini aku mau cobain ya. Nah, untuk teksturnya ini sangat lembut. Dan untuk rasanya di sini enak banget ya. Lembut, manis dan gurih.
Nggak cukup sekali sesuap aja makannya. Di sini aku mau cobain lagi. Ini dari anak-anak sampai dewasa juga pasti suka ya, apalagi diberikan pewarna seperti ini, lebih menarik. Nah, ini untuk tampilan lebih dekatnya, sangat cantik ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat mencoba.